Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina tabibi qulubina wa ruhina wa jasadina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dakatil afrajahallah ma ba'd. Ila hadratal muqarrabin, para habaib, para ulama, para asatid, para tokoh, para sesepuh, para hujjat, hadirin, insyaallah kesemuanya datangnya dan hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan selalu mendapatkan pandangan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lil khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita bersama Fadilatul Ustaz Fadilatul Habib Sayyidil Walid Sayyidil Habib Ahmad Fahmi Ibni Abi Bakar Al-Idrus, begitupun putra beliau Sayyidil Habib Syekh Abu Bakar Ibn Sayyidil Walid Sayyidil Habib Ahmad Fahmi Al-Idrus. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan guru kita, putra dan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus mudah-mudahan kita mendapatkan nazrah pandangan dan bimbingan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang sama-sama kami hormati dan tidak bisa disebutkan, singkat saja mari sama-sama sejenak pada kesempatan sore yang penuh barokah ini kita sama-sama hadir dalam rangka mengenang wafat seorang ulama, seorang wali yang besar yang namanya tidak dibesarkan oleh manusia tapi dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haul daripada Sultanil Mala Sayyidil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar yang ke-582 tahun. Mari sama-sama kita sejenak kita dengarkan bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana sejarah beliau, bagaimana riwayat hidup beliau, langkah jejak ketika beliau menimba ilmu dan berguru kepada para guru-guru dan sampai wafatnya beliau, sehingga mudah-mudahan dengan sedikit daripada manakib sejarah hidup beliau kita bisa mengambil ibrah pelajaran daripada perjalanan seorang wali sahibul hul Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Wa qala aidan fi ayatil akhra Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Munasabatil haul daripada sahib ar-ratib Sayyidil Imam Al-Qutbi Al-Akbar Sayyidil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kelahiran dan riwayat hidup perjalanan daripada sahibul haul. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, sedangkan nama ayah beliau itu Al-Habib Abu Bakar As-Sagran bin Abdurrahman As-Saggab, seorang faqih muqaddam as-sani, dan ibunda beliau adalah Sayyidah Maryam, seorang putri dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Barusid. Beliau adalah orang pertama yang bergelar Al-Idrus, sehingga tidak ada satupun anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini yang bermarga Al-Idrus, melainkan itu dinisbatkan daripada keturunan beliau. Beliau dilahirkan di salah satu kota Tarim pada tanggal 10 awal bulan Zulhijjah pada tahun 811 Hijriah ataupun 1393 Masehi. Sedangkan kakek beliau merasa senang dengan kelahiran dan kehadiran seorang imam, seorang cucu yang akan membanggakan keluarga dan nasabnya, yaitu Sayyidil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Dan kelahirannya juga telah dikasyaf dan diketahui oleh banyak para aulia dan para ulama, terkhusus kakek beliau sendiri yaitu Al-Habibul Imam Sayyidil Habib Abdurrahman As-Saggab Al-Faqih Al-Muqaddam As-Sani. Seraya beliau pernah mengatakan akan kegembiraan dan kelahiran daripada sahib ar-ratib, huwa sufi waqtihi. Dia ini adalah nanti akan menjadi seorang sufi besar pada zamannya.
dan beliau diberi lakab dan gelar itu Al-Idrus oleh ayahnya seraya berkata, itu adalah gelar untuk penghulu para imam dan para aulia. Berkata seorang ulama Al-Imam Al-Jauhari, Al-Idrus itu adalah nama daripada sekian banyak nama-nama sang Raja Rimba. Sebagaimana sang singa menjadi raja dari semua binatang-binatang buas di rimba belantara, maka Sayyidil Habib Abdullah Al-Idrus menjadi raja dan penghulu dari semua para aulia-aulia di zamannya. Kakeknya wafat ketika beliau berusia 8 tahun dan selanjutnya beliau dididik oleh ayahnya secara langsung, yaitu Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sagran bin Abdurrahman As-Sigab dengan didikan yang sempurna. Ketika beliau berusia 10 tahun, ayahnya pun wafat meninggalkan beliau, sehingga selanjutnya beliau dididik oleh pamannya sendiri, yaitu Sayyidi Syekh Umar Al-Muhdar, dan menikahkan beliau dengan anak perempuannya, yaitu anak pamannya selalu mengajarkan, dan beliau pamannya selalu mengajarkan jalan para ulama salihin dan memakaikannya pakaian para kaum sufi. Sayyidil Habib Abdullah Al-Idrus pernah berkata, saya diajari oleh pamanku Sayyidi Syekh Umar Al-Muhdar tentang rahasia nama-nama Allah yang Maha Agung, dan saya belajar pula kepadanya ilmu-ilmu hitungan. Beliau pun belajar Al-Quran kepada Sayyidi Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi. Beliau menempuh pendidikan dan belajar fikih kepada seorang faqih, Sya'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubaid, Syekh Abdullah Baharawah, Al-Faqih Abdullah Bagusair, lalu Al-Faqih Ali bin Muhammad bin Abi Amar. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mulai bermujahadah ketika beliau sudah menginjak usia 6 tahun. Beliau sangat takut kepada Allah dan sangat tawadu. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun makhluk Allah yang ada di muka bumi. Bahkan ke binatang sekalipun, beliau senantiasa bersujud di tanah karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau selalu membawa sendiri keperluan beliau, baik itu dari pasar ataupun dari tempat-tempat yang lainnya. Dan beliau tidak pernah sekali-kali mengizinkan orang lain, bahkan muridnya, membawakannya, dan senantiasa duduk di tempat yang rendah dan senantiasa berjalan kaki di tempat-tempat jauh, dan kerap kali ketika haus beliau meminum air hujan. Demikianlah beliau memerangi hawa nafsu daripada kehidupan dunia sejak usia 6 tahun dan berpuasa selama 2 tahun lamanya, dengan berbuka puasa tidak lebih daripada dengan 7 butir kurma, kecuali ketika malam-malam tertentu di mana ibunya datang membawa sedikit makanan untuk beliau, yang mana beliau memakan hanya semata-mata untuk menyenangkan hati ibunya. Dan beliau pun pernah berkata, pada awalnya aku menelaah kitab-kitab fikih dan mendorong aku untuk bermujahadah dengan memperbanyak lapar, walaupun ibuku menyuruhku untuk selalu makan. Beliau pernah 20 tahun tidak tidur, baik malam maupun siang, sehingga derajat beliau menjadi Syekhul Akbar, dan beliau selalu menutup diri dari ketenaran dan kemasyhuran manusia. Murid-murid beliau diantaranya itu saudaranya sendiri, Sayyidil Habib Ali bin Abi Bakar As-Sagran, lalu Sayyidi Syekh Umar bin Abdurrahman Sahib Al-Hamra, lalu Sayyidi Syekh Abdullah bin Ahmad Bagusair, lalu Sayyid Ahmad Qasim bin Ali Saibah, lalu Syekh Muhammad bin Ali Al-Afif Al-Hijrani. Beliau pernah berwasilah kepada murid-muridnya, barang siapa yang masuk dalam pendengaran yang sia-sia, maka ia telah berada dalam kerugian yang sangat besar. Bahkan beliau selalu mewajibkan membaca kitab Ihya Ulumuddin, dan hampir saja beliau menghafal kitab tersebut, serta menganjurkan kepada murid-muridnya dan sahabatnya untuk selalu membaca dan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Bab maqam kewalian, derajat diangkatnya beliau menjadi seorang wali yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi bahwasanya beliau pernah berkata kepada para murid-muridnya, barang siapa yang menulis kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan menjadikannya 40 jilid, maka dengan izin Allah aku akan memberikan jaminan kepada orang tersebut untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka bersegeralah wahai penduduk negeri. Ketika itu berlomba dalam menulis kitab tersebut. Di antaranya ialah murid beliau sendiri, Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Ahmad Bagusair. Setelah menulisnya, selesai menulis, lalu dia dihiasi kitab tersebut dengan hiasan yang sangat indah. Lalu di setiap jilidnya dibalut oleh kain yang sangat bagus oleh sang guru, yaitu Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Maka manakala ketika Sahibul Hal Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus melihatnya, beliau terkesima seraya berkata, engkau telah menambahnya dengan hiasan yang sangat indah, maka engkau pun akan aku berikan tambahan imbalan. Katakan apa permintaanmu wahai muridku? Aku hanya ingin melihat surga wahai guru di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Maka muridnya pun hanya ingin melihat surga, meminta kepada sang guru. Maka beliau sang guru Sahibul Hal Sayyidil Habib Abdullah Al-Idrus menjawab permintaan murid tersebut dengan syarat, engkau tidak tinggal di sini lagi setelah kau melihat surga yang aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muridnya pun menerima persyaratan dari sang guru. Maka beliau pun memenuhi permintaannya tersebut. Waktu itu juga beliau memasukkan muridnya, yaitu Sayyid Abdullah bin Ahmad Bagusair, ke dalam surga dengan kaifiah yang sulit dan diceritakan. Setelah berselang beberapa saat, si murid kembali beliau keluarkan. Ketika keluar, wajah si murid dipenuhi cahaya yang terang benderang. Bau harum yang semerbak keluar dari tubuh sang murid dan kakinya berubah warna kemerah-merahan karena menginjak rumput-rumput surga yang terbuat dari misik dan ambar. Sesuai persyaratan sang guru, maka sang murid dia tidak boleh tinggal di Yaman lagi. Maka beliau pun pindah dan tidak ada satu tanah pun di permukaan bumi ini yang cocok dengan kaki beliau yang telah menginjak rumput surga, melainkan hanya tanah haram, yaitu Makkah. Dan beliau pun pindah dan tinggal di sana hingga sampai wafatnya. Dan berkata seorang ulama, Syekh Jamaluddin Az-Za'farani, beliau mengatakan bahawa Sayyid Syekh Abdullah adalah Sahibul Hal Habib Abdullah Al-Idrus adalah ayat-ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kakek beliau Abdurrahman As-Sigaf sangat menyayanginya dan memberi rahasia ilmu kepada beliau secara sempurna. Berkata seorang ulama, Sayyid Syekh Abu Bakar As-Sigran, itu pamanda beliau sendiri, anakku Abdullah adalah salah satu sufi besar. Bau harum dari harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu seorang wali akbar, itu wali kutub. Sedangkan pamannya Sayyid Syekh Omar Mahdar, mertua sekaligus guru dan paman, mengatakan bahawa sesungguhnya aku kawinkan putriku dengan anak saudaraku sendiri karena pada beliau terdapat kehormatan semua Bani Ali Ba'lawi. Beliau telah menjadi seorang wali kutub ketika beranjak umur usia 7 tahun. Maka ketika itu pula berkata seorang ulama, Sayyid Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, tidak ada orang yang karamahnya sama dengan maqam Al-Qutb Ar-Rabbani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecuali Sayyid Syekh Ali Abil Hasan As-Sazili dan Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar Sahibul Hal. Di antara karamah daripada Sahibul Hal Sayyidil Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, yaitu beliau dapat berbicara dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, lalu berjalan di atas permukaan air, lalu berbicara dengan bahasa binatang dan hewan, lalu beliau mempunyai doa-doa yang mustajab seketika, lalu melihat sesuatu yang sangat jauh hanya dengan membalikkan hijab, lalu dapat melihat manusia yang mempunyai sifat seperti binatang sebagaimana wujud aslinya. Beliau Sahibul Hal mengarang kitab Al-Kibritul Ahmar dan syarahnya dalam bentuk syair untuk paman Sayyidil Habib Syekh Omar Al-Mahdar. Sebagian ulama kasyaf melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji yaitu Sayyidil Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar dengan pujian yang agung. Abdullah Al-Idrus Al-Akbar adalah anakku, rahasiaku, darah dagingku, hidupku, tulangku dan pewaris sunnah-sunnahku.
Diceritakan pula oleh Syekh Sulaiman bin Ahmad, suatu ketika aku pernah sakit di negeri yang mayoritas penduduknya orang kafir, hingga sulit bagiku untuk mendapatkan bantuan. Aku teringat akan sehelai kain kepunyaan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang aku bawa dan aku simpan. Kain tersebut pun aku selimutkan ke tubuhku yang menahan rasa sakit ketika itu, sambil aku meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul, bertawajjuh, bermunajat kepada beliau Habib Abdullah Al-Idrus sehingga sampai aku tertidur. Maka ketika di dalam tidur aku ditemui oleh beliau yang datang dengan mengendarai keledai serta di belakangnya beberapa anak kecil. Seraya mereka berucap, ya Hannan, ya Mannan, Afi Sulaiman. Setelah tiba waktu pagi aku pun sembuh seketika sebagaimana sedia kala. Diceritakan juga oleh salah seorang muridnya, suatu ketika aku duduk di samping guruku Sayyidil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, sedangkan beliau sedang tidur pulas. Manakala tiba waktu salat, aku pun mencoba membangunkan beliau, tapi ketika telah tiba waktu salat, aujarku, namun beliau menjawab, aku telah salat wahai muridku. Jawaban ini membuat aku heran. Sungguh semenjak tadi aku bersamamu, aku tidak melihat engkau melakukan salat sekalipun. Maka kataku, beliau menjawab, aku menjadi imam dalam salat berjamaah di masjid ini dan masjid itu. Maka jawaban beliau membuat muridnya makin heran. Akhirnya sang murid keluar rumah dan menanyakan perihal tersebut kepada para jamaah yang salat berjamaah dengan beliau. Ketika setelah bubar, siapa yang menjadi imam dalam salat kalian tadi? Matanya sang murid kepada para jamaah. Maka yang menjadi imam salat kami adalah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, tegas para jamaah. Maka ketika itu sang murid yakin dan percaya bahwa gurunya Sahibul Hol Habib Abdullah Al-Idrus mempunyai kelebihan di luar manusia yang lainnya. Beliau wafat pada hari Ahad setelah tiba waktu zuhur, setelah tanggal 12 Ramadan, tepat pada tahun 865 Hijriah, dalam usia 54 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Zanban. Pada saat kewafatan beliau, penduduk kota Tarim mengira kiamat sudah datang, kiamat sudah tiba, karena begitu dalam kedudukan yang menyayat hati dan menyayangi beliau. Beliau selalu menginfakkan hartanya untuk kaum fuqara wal masyakin, sangat tawadu terhadap para penguasa dan lembut perkataannya. Kebaikan beliau dan akhlak beliau tidak bisa terlukiskan, sedangkan ilmu dan karamahnya laksana lautan yang tidak ada tepian. Di antara karangan beliau yang terkenal adalah Ratibul Idrusil Akbar, yaitu Ratib Al-Idrus. Adapun keutamaan ratib atau amalan ini sangatlah banyak manfaat. Di antaranya adalah barang siapa yang membacanya setiap selesai salat subuh dan maghrib, segala niat dan hajatnya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam mencari ilmu dan diluaskan rezekinya. Dan yang paling utama dari manfaat tersebut, maka orang yang mengamalkan ratib akan dimeninggalkan oleh Allah di dalam dunia ini dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Karena itu adalah amalan para ulama dan para aulia Ali Bani Alawi. Dan mudah-mudahan sedikit singkat sejarah daripada Sahibul Hol, mudah-mudahan kita bisa petik dan bisa kita ambil pelajarannya. Sekalipun kita bukan seorang wali, sekalipun kita bukan seorang saleh, namun setidaknya ada satu hal dari diri seorang wali yang bisa kita ikuti dan bisa kita pegang terus sampai wafatnya kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haddad, sabatu ala qadamin nabi wa sahbi wa sallu amadu ala sabil ula ila ala qasdi sabil ilal ula godaman ala godamin bijaddi auza'i. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari keberkahan beliau, dengan keberkahan daripada keberkahan guru-guru kita. Mudah-mudahan diri kita, jiwa kita, zahir batin kita selalu tersambung kepada guru kita, kepada guru-guru kita, dan sampai kepada sahabat ratib Sahibul Hol. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz